Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman, karena sudah menunggu cukup lama, ini kita mulai dulu saja ya. Sambil nanti teman-teman yang belum join bisa join di tengah-tengah kegiatan. Oke, terima kasih buat teman-teman peserta yang sudah join pada pagi hari ini. Hari ini sepertinya teman-teman banyak kegiatan dan banyak juga yang barusan dari luar kota, tapi alhamdulillah sudah bisa bergabung lagi di training pada pagi hari ini dan mudah-mudahan masih tetap bersemangat dan masih punya banyak energi untuk mengikuti training ini sampai selesai gitu ya. Oke, langsung saja sebelum kita mulai training pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing agar training kita pada pagi hari ini berjalan dengan lancar dan bisa membawa manfaat bagi kita semua. Berdoa dipersilahkan. Berdoa dapat dicukupkan. Baik, teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang Laravel lanjutan yang akan saya bawakan sendiri. Jadi minggu kemarin sudah 2 pertemuan kita membahas tentang Laravel dasar yang disampaikan oleh Mas Randika. Kali ini kita akan membahas tentang lanjutannya. Di lanjutan ini nanti kita akan mempelajari tentang blade template, kemudian tentang authentication, dan di pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang validation dan authorization. Langsung saja kita mulai untuk yang materi pertama ini. Nah, jadi materi-materi yang akan kita bahas nanti ada 4. Yang pertama, apa itu template, kemudian penerapan blade template pada Laravel 8.0, kemudian apa itu authentication, dan yang terakhir penerapan authentication pada Laravel 8.0. Yang pertama tentang blade template. Di blade template ini kemarin mungkin sudah disinggung, sudah disampaikan oleh Mas Randika, adalah salah satu fitur pada Laravel yang memudahkan developer untuk mengorganisir source code yang bertujuan sebagai tampilan, seperti tampilan atau view. Jadi dengan adanya blade template ini akan memudahkan developer web untuk yang pertama melakukan layouting, kemudian menghubungkan satu file view dengan yang lainnya dengan beberapa metode extend atau include, dan memudahkan menambah banyak sintaks PHP pada file HTML tanpa harus susah-susah mengetikkan PHP lagi. Yang pertama tentang layouting. Jadi layouting itu adalah suatu metode untuk membuat kerangka tampilan website yang bisa kita gunakan dengan memanfaatkan fitur extend pada blade template. Nah, cara kerjanya adalah layout utama akan di-extend oleh halaman web yang diakses sehingga kita tidak perlu menuliskan code berkali-kali untuk tampilan yang sama. Contohnya seperti navigation bar, itu dia akan tampil di semua halaman. Nah, itu tidak perlu kita tuliskan berkali-kali di file-file halaman tertentu. Tinggal kita buat layoutnya, kemudian nanti untuk masing-masing halaman akan extend ke layout tersebut. Nah, sehingga di sini developer bisa fokus kepada tampilan halaman-halaman yang non-layout. Nah, ini contoh sederhana dari layouting pada Laravel. Ini saya ambil langsung dari websitenya. Jadi bisa dilihat di sini ada beberapa sintaks ya yang nanti akan saya jelaskan. Ada yield, kemudian ada section, ada show, kemudian ada yield lagi. Nah, yang sebelah kiri ini merupakan layout. Jadi layout itu dasar ya, tampilan dasar dari website atau kerangkanya. Dimana kalau di contoh sederhana ini, yang pertama dia menampilkan title. Title itu yang tampil pada
tab di browser teman-teman. Kemudian di sini ada sidebar. Sidebar itu seperti navigation bar yang menunya itu. Kemudian baru kontennya itu ada di sini. Nah, jadi di layout itu kita memanfaatkan yield, section, show sama yield, section sama show ya, sama-sama yieldnya. Nah, kemudian tag yang diakses misalkan di sini ada dashboard gitu ya, dia akan extend ke layout ini tadi. Kita akan extend, kemudian dia menentukan sectionnya apa. Nah, ketika ini sectionnya title, maka tulisan yang ada di sini nanti otomatis ditampilkan di sini oleh layoutnya. Nah, begitu juga untuk sidebarnya di sini dia menentukan bahwa ini adalah sidebar, maka segala code yang ada di setelah section sampai ke end section ini nanti akan tampil di sidebar. Begitu juga konten, segala code yang ada di antara section dan end section nanti akan tampil di konten pada layout. Nah, mungkin nanti kita langsung praktek aja di code yang kemarin sudah dibuat sama Mas Randika. Kita teruskan aja di sana. Dan nanti kita di sini sekalian akan untuk ini ya, untuk praktek authentication. Nanti kita akan membuat layout untuk halaman admin. Kemudian kita extend dari halaman dashboard yang kemarin sudah dibuat ke layoutnya ini. Kemudian kita akan membuat layout baru untuk halaman login dan kita akan melakukan extend layout halaman login dan register ke layout yang sudah kita buat tadi. Oke, ini langsung kita praktekkan saja. Oke, sudah kelihatan ya. Nah, bisa dilihat kemarin kita sudah membuat beberapa view ya. Ada welcome, ini nanti yang akan kita jadikan layoutnya. Dan ada beberapa juga yang akan kita jadikan page-nya. Nah, ini untuk memudahkan kita mengorganisir ke depannya, lebih baik kita buat sebuah folder yang mana nanti folder ini khusus untuk menampung halaman-halaman admin. Nah, kemudian kita buat lagi juga folder yang mana nanti folder ini khusus untuk menampung halaman-halaman login. Nah, sekarang kita di sini sudah punya layout ya. Jadi welcome.grid ini kita jadikan layoutnya. Mungkin untuk mempermudah nanti kita mengelola code-nya, lebih baik kita rename jadi layout admin. Nah, ada kelihatan layout admin. Kemudian kita buat satu file lagi. Kita simpan dulu. Ini bisa kita sebut dashboard ya. Oke, ini kita sudah membuat file dashboard.grid di admin dan kita sudah membuat layout admin. Nah, sekarang kita coba untuk mempraktikkan tadi tentang layouting. Yang pertama kita coba build di title. Teman-teman di sini untuk tulisannya sudah cukup besar apa terlalu kecil ya Mas Ian ya? Kalau sudah cukup besar, tidak perlu saya zoom lagi. Nah, kita coba ya. Oke, kita titelnya dulu. Kemudian untuk navbar ya, navbar sampai untuk navbar dan kemudian nanti ada hari ini form yang tidak dipakai kita hapus aja dulu biar memudahkan atau kita collapse saja apa. Navbar dan aset-aset yang ada di sini kita jadikan layoutnya. Jadi ini kan ada navbar, kemudian mulai
kontainer sampai ke bawah ini kan sudah merupakan isi dari page dashboard ya. Ini coba kita kasih komen konten. Nah, kemudian kita buat, kita tentukan bahwa nanti konten akan ditampilkan di sini. Oke. Nah, sekarang kita copy yang kontennya tadi ke file dashboard. Nah, sudah. Nah, oke. Kemarin kan kita menampilkan dashboard ini dengan root ini ya, root ini namanya apa ya, base routing. Jadi begitu mengakses URL langsung diarahkan ke sini. Yang mana root ke home itu akan diatur oleh mahasiswa controller. Kita coba mahasiswa controller. Nah, di sini disebutkan nanti akan return ke view welcome. Nah, dengan welcome tadi sudah kita hapus dari layout, makanya nanti di sini pasti akan terjadi error. Kita coba akses. Nah, ini tadi sudah kita rename sehingga tidak ketemu filenya, not found. Oleh karena itu, kita ganti dulu. Nah, ini bukan kita arahkan ke layout, tapi kita arahkan langsung ke page-nya. Jadi kita arahkan ke admin. Nah, jadi kalau ada foldernya, itu kita tuliskan dulu foldernya apa. Kemudian kita pakai dashboard. Nah, untuk .blade.php-nya tidak perlu dituliskan di sini. Jadi langsung admin.dashboard. Sekarang kita coba lihat. Nah, sudah tampil. Tetapi di sini dia masih jelek ya tampilannya, karena dia masih belum menampilkan belum extend ke layout-nya tadi. Jadi seperti CSS, JavaScript, Bootstrap itu belum terbawa oleh tampilan ini. Nah, untuk supaya membawa layout tadi, kita edit di file dashboard-nya. Di sini kita tuliskan extend. Kemudian kita tuliskan mau extend kemana. Nah, kita di sini menyebutkan dia mau extend ke layout. Nih, extend ke layout. Nah, kemudian tadi di layout kita kan ada dua yield ya di sini. Yield itu maksudnya nanti ditampilkan di mana. Ada yield title dan yield content. Nah, di sini kita bisa menuliskan juga, ini ya sebagai contoh ya. Nah, jadi nanti kita harus menuliskan section untuk title dan section untuk konten. Dua. Oke. Nah, section title, kemudian karena title ini hanya butuh string tanpa HTML, kita bisa langsung isikan value untuk title itu di sini. Nah, kemudian untuk yang section konten bisa kita tuliskan di sini. Nah, karena konten ini kita isi dengan HTML, maka kita harus membuat parameter lagi sampai mana section konten itu berakhir. Sekarang kita coba section kontennya berakhir di sini ya. Nah, sebagai
Oke, sudah kita simpan, kemudian kita lihat hasilnya di sini. Oh, sorry. Layout. Oh, sorry. Ini bukan layout, tapi layout admin. Nah, salah file tadi. Nah, maka di sini dia sudah tampil. Nah, ini tadi kan kita potong di tengah-tengah ya untuk hand section-nya. Maka untuk yang daftar mahasiswa jadinya di atas, sedangkan yang di harusnya di atas yang tentang jumlah-jumlah prestasi itu malah di bawahnya. Nah, untuk memperbaiki ini kita harus ubah nih end section-nya, kita pindah ke paling bawah. Nah, akhirnya dia sudah berubah di sini. Jadi kita terus kemudian untuk yang titelnya itu efeknya ada di sini. Di titelnya dashboard. Sekarang kalau kita coba ubah titelnya, misalkan home gitu ya. Nah, maka dia nanti akan otomatis jadi home juga. Home. Nah, seperti itu. Oke. Sekarang kita lanjut untuk membuat yang login. Jadi ini nanti kita lanjutkan sekalian ke authentication. Sebelum kita buat page loginnya, kita buat layout untuk loginnya dulu. New file. Kita simpan. Nah, ini mungkin bisa kita kopas ya dari sini. Terus kemudian untuk menu-menunya ini kita ganti biar nggak sama dengan yang sudah login. Akbarnya juga mungkin background-nya ini kita ganti. Yang lain. Kemudian untuk menunya kita ganti dengan register gitu aja ya. Jadi nanti untuk orang-orang yang belum login bisa register. Oke. Nah, ini kita hapus saja. Oke, sudah. Kemudian kita buat halaman loginnya sendiri. Namakan dengan login. Nah, untuk isiannya kita coba edit dari dashboard ini biar nggak terlalu lama. Nah, untuk extend-nya, kalau tadi extend ke layout admin, ini extend ke layout login. Untuk titelnya, kita beri nama login. Nah, ini tetap sama untuk untuk section kontennya tetap sama. Kemudian sekarang kita buat form loginnya. Ini kita sudah pakai card sama. Nah, di sini mungkin kita ganti aja langsung ke formulirnya ya. Nah, ini dapat form. Nah, form itu jangan lupa pakai atribut action dan method. Nah, action itu untuk menentukan routingnya ketika form ini disubmit kemana.
metode itu menentukan metode yang dipakai apa, apakah get ataukah post. Sekarang kita buat input yang pertama, kita kasih kelas input group, form group. Kemudian label. Nah, ini kita nanti login pakai email dan password saja. Input. Nah, ini kita copy, kita buat untuk passwordnya. Nah, ini jangan lupa tipenya, biar inputnya nanti berupa titik-titik ya. Kemudian name-nya jangan lupa juga. Oke. Nah, ini kita sudah membuat tampilannya. Untuk mengakses ke tampilan ini kita harus membuat routingnya, routing dan controllernya ya. Oke, sekarang kita buat controllernya terlebih dahulu. Oke, kita jalankan sintak PHP artisan make. Kita namakan login controller. Oke, controller created successfully. Bisa dilihat di sini sudah ada login controller. Oke, sekarang kita buat routingnya. Nah, ini kita pakai get. Kemudian jangan lupa untuk import login controllernya. Nah, sebelum kita menentukan fungsinya apa, kita buat dulu fungsinya di login controller. Kita buat, kita beri nama index saja. Jadi kalau di web itu, kalau di web itu tampilan halaman pertama itu namanya index. Kita kembali lagi ke sini, kita tentukan fungsinya apa. Kemudian kita beri nama. Oke. Nah, di sini kita buat code yang mengarahkan ketika mengakses ke slash login nanti akan ditampilkan halaman login. Nah, di sini kita return view. Kemudian tadi view-nya ada di folder login. Nama filenya login juga. Oke, sekarang kita coba cek apakah berhasil. Nah, kita coba. Oke, ada syntax error. Apa ini yang error ini? Unexpected koma. Oh, ini masih ada yang error.
yang error ya. Bagus, itu sebelumnya Oh, ini, pakai sorry. login. Betul, Nah, ini komanya masih kurang. Nah, setelah kita buat tadi, maka tampilannya seperti ini. Oke, nah, ini kan dia otomatis memberikan apa ya, input gitu ya dari yang pernah kita lakukan. Nah, ini buat udah apa sih kalau login lebih baik seperti ini memang. Jadi kalau kita sudah pernah login, maka Chrome bisa otomatis mengisi email dan password sesuai data yang disimpan oleh Chrome. Jadi nanti kita nggak perlu input ulang. Nah, jadi seperti ini untuk loginnya, untuk layout loginnya. Kemudian mungkin ada beberapa yang ditambahkan lagi di login ini, karena nanti kita untuk submitnya itu pakai post ya. Nah, di sini kita bisa menambahkan juga direktif di Blade yang akan otomatis membuat CSRF field. Nah, jadi CSRF itu singkatan dari cross-site apa gitu ya. Jadi intinya ini sebuah attack dari hacker gitu ya, untuk bisa istilahnya dia mengakses ke sistem kita tanpa dengan menumpang autentikasi kita. Nah, dengan adanya CSRF ini bisa mencegah hacker melakukan hal tersebut. Nah, kita bisa buat ini, terus kemudian jangan lupa untuk membuat tombol submitnya. Di sini tadi saya agak kelupaan ya tombol submit. Nggak perlu, kita ganti ini pakai button. Oke. Nah, jadi nanti ketika login ini diklik, nanti form akan disubmit ke sana, ke controllernya. Oke, mungkin cukup di sini untuk yang layout. Sebelumnya, apakah ada pertanyaan dari peserta terkait layout Blade dan templating? Oke, mungkin kalau tidak ada, kita lanjut dulu ya. Nah, ini tadi yang sudah kita praktikkan, nanti bisa sekalian jadi catatan buat teman-teman kalau mau belajar lagi. Nah, tadi saya sudah memberikan beberapa contoh direktif ya, seperti build, kemudian section, and section. Nah, di sini ada banyak banget sebenarnya untuk direktifnya. Sudah menampilkan data pakai 2 curly bracket di sini. Kalau datanya berupa HTML bisa pakai 1 curly bracket, tapi setelahnya harus ada 2 tanda seru seperti ini. Kemudian untuk conditional di sini ada banyak banget, ada if, else, macam-macam. Kemudian untuk loop ada for each, and for each, while, and while. Untuk switch ada switch, case, sama default. Kemudian untuk CSRF tadi kita bisa menampilkan CSRF. Kemudian penampilan error validasi nanti akan kita praktekkan juga di pertemuan berikutnya. Kita pakai error dan end error. Oke, nanti bisa dipelajari lebih lanjut untuk direktif di Laravel-nya, di dokumen Laravel. Sekarang kita mempelajari tentang authentication. Nah, apa itu authentication? Authentication itu adalah salah satu fitur pada semua sistem atau semua perangkat lunak
yang berfungsi untuk mengidentifikasi siapa sih user yang masuk ini, apakah user ini beneran boleh mengakses, beneran user yang boleh mengakses sistem ini atau tidak. Gitu. Nah, biasanya kita sebut dengan login atau sign in gitu. Secara umum di sini authentication mengharuskan pengguna mengirim username dan password agar dapat dikenali oleh sistem. Nah, tapi ke depan ada beberapa metode lagi selain username dan password. Ada yang login with Google, kemudian ada yang mengharuskan pakai OTP, ada yang mengharuskan menggunakan two-factor authentication, macam-macam. Tapi nanti di sini kita belajar yang paling sederhana, yaitu menggunakan username dan password. Kemudian, tipe-tipe authentication, yang pertama ada database authentication, di mana nanti username dan passwordnya kita cek langsung ke database. Dengan kalau API, nanti data user itu ada di tempat lain, kita hanya mengakses via API. Contohnya itu kayak login with Google, kemudian login with Facebook, dan lain-lainnya. Itu salah satu contoh API authentication. Nah, di Laravel ini untuk alur authentication-nya, jadi yang pertama user akan mengakses login view, halaman login tadi yang sudah kita buat bersama. Kemudian nanti diarahkan ke login router. Nah, di login router ini akan dicek dulu apakah user ini terautentikasi atau tidak. Ngeceknya nanti ke database, dilihat kombinasi antara user dan passwordnya benar atau tidak. Kalau benar, maka user ditemukan dan akan mengenerate session. Nah, session ini merupakan data sementara ya, data sementara di di web application yang digunakan untuk menyimpan data-data sementara user. Kemudian nanti diautentikasi dan setelah itu diarahkan ke halaman yang sudah terautentikasi. Kalau dalam kasus kita tadi halaman admin, halaman dashboard. Nah, kemudian untuk kalau misalkan tidak eksis, nanti akan menampilkan error message. Nah, terus kembali dikembalikan ke login view. Nah, nanti di sini kita akan belajar melakukan authentication seperti tadi, langsung live coding. Yang pertama kita lakukan adalah memastikan tabel user sudah dimigrasi. Ya. Kalau tidak salah kemarin pertemuan dengan Mas Randika terakhir kita melakukan migration juga. Kemudian kita tadi sudah membuat view untuk login. Kemudian kita membuat login controller sudah. Nah, kemudian nanti kita mendaftarkan root admin pada middleware out. Kemudian kita nanti memproses authentication. Terus kita coba logout user juga seperti apa. Terus yang pertama kita pastikan ya tabel user sudah dimigrasi. Nah, cara memastikannya dibuka di MySQL Workbench-nya, kemudian dilihat apakah tabel user dan tabel migration, tabel password reset ini sudah ada di database teman-teman masing-masing. Nah, apabila belum ada, bisa kita jalankan dengan menggunakan sintaks PHP artisan migrate. Nah, menggunakan sintaks ini nanti Laravel akan secara otomatis membuatkan tabel user dan tabel migration dan tabel password reset ini. Oke. Tadi membuat login view sudah kita buat, layout dan formnya. Controller juga sudah kita buat. Nah, sekarang kita langsung saja ke menambahkan middleware. Oke. Jadi, teman-teman, di Laravel itu ada yang namanya middleware. Middleware ini fungsinya adalah untuk
memproses untuk menjalankan segala proses ya, menjalankan proses sebelum sebelum action masing-masing root ini dijalankan. Nah, sekarang kita langsung praktek aja ya, coba ya. Kita buat grupnya. Nah, middleware yang kita pakai yang pertama adalah out. Nah, kalau teman-teman pengen melihat middleware-nya ada apa aja di Laravel, itu bisa dicek di sini. Di folder app, http, kemudian middleware. Nah, di sana ada banyak, ada authenticate, ada encrypt cookies, dan segala macam sampai verify CSRF token. Nah, untuk nilai apa yang harus kita tuliskan di sini itu bisa dilihat di file kernel. Nah, di sini. Nah, kita akan mendaftarkan routing dashboard tadi ke middleware out supaya ketika orang mau mengakses ke folder home ini harus melalui proses login dulu. Nah, harus melalui proses autentikasi dulu. Nah, di sini kita nanti akan masukkan ke grup, yang mana grup ini nanti harus melalui middleware out terlebih dahulu. Kita buat seperti biasa. Oke. Sebelum kita daftarkan ke sini, coba kita lihat kondisi existing ya. Ini kalau kita akses halaman home, ini masih bisa tanpa harus login ya. Sekarang kita coba pindahkan halaman home ini ke middleware out. Oke. Nah, ini kasusnya kita tadi belum melakukan login. Nah, karena kita belum terautentikasi, ketika kita melakukan login gini ya, ketika kita mengakses ke dashboard tadi, maka oleh sistem otomatis kita disuruh login dulu. Nah, sederhana ya, kita tinggal membuat root group, yang mana root group itu harus melalui middleware out authenticate. Nah, fungsi dari middleware authenticate itu sendiri adalah untuk melakukan pengecekan gini ya. Melakukan pengecekan apakah user sudah terautentikasi atau belum. Apabila belum, maka nanti akan diarahkan ke login. Seperti itu. Oke. Nah, sekarang bagaimana caranya kita bisa membuat user itu melakukan login. Di sini kita harus menambahkan di login controller sebuah function yang akan memproses apabila kombinasi username dan password dari user itu ditemukan, maka sistem akan melakukan login pada user tersebut. Nah, kita buka login controller. Kita buat dulu routingnya. Nah, root ini nanti akan diakses oleh form ya, oleh form login tadi. Karena form login kita tadi menggunakan metode post. Mana tadi ya, login.get ini ya. Menggunakan metode post, maka root kita di sini juga harus menggunakan metode post. Di sini untuk path-nya bisa kita samakan dengan yang get. Nah, path ini boleh sama asalkan metodenya berbeda. Kalau metode berbeda atau dia ada di grup yang berbeda dengan traffic yang berbeda. Nah, untuk
untuk functionnya di sini tidak boleh sama dengan index. Kita buat nama login gitu aja. Untuk name-nya ini kita namakan submit login gitu ya. Oke. Nah, ini kita sudah membuat, kemudian di login controller kita buat function baru juga. Namanya tadi sesuai dengan function yang kita tuliskan di sini ya, login. Nah, jangan lupa untuk menambahkan atribut request ya dengan kelas request. Jadi ini fungsinya nanti untuk mengambil data-data yang diinputkan oleh user lewat form login. Nah, ini kita sudah membuat. Nah, untuk melakukan login, untuk membuat user itu bisa login, kita bisa intip ke webnya Laravel. Gimana caranya ya? Kita intip dulu. Nantinya ada authentication. Kemudian di sini kita pakai yang manual, karena kalau yang bawaan dari Laravel itu sudah terlalu rumit kalau kita pelajari ya. Jadi dia sudah pakai static web, kemudian pakai JavaScript. Nah, di sini kita pakai yang manual dulu supaya lebih sederhana. Nah, ini sama seperti login controller tadi. Kemudian sesuai petunjuknya di Laravel, kita tinggal menambahkan function yang tadi ya, login, dengan isian seperti ini. Nah, ini kita kopas saja. Kita taruh di function ini. Oke. Jadi nanti function ini akan mengambil request, akan mengambil data data form yang diinputkan oleh user, data input yang diinputkan oleh user melalui login form tadi melalui variabel request. Nah, di sini kita pakai function only, yang mana nanti kita hanya mengambil email dan password, dan kemudian kita jalankan proses attempt di sini ya, attempt yang mana attempt ini membawa data kredensial, yaitu berupa email dan password. Nah, ketika attempt ini berhasil, ya, jadi attempt ini nanti ketika dijalankan, maka dia akan menghasilkan nilai ya, nilai false atau nilai true, nilai yes or no gitu ya. Kalau misalkan ternyata kombinasi antara email dan passwordnya itu tidak ditemukan, maka dia akan mengembalikan nilai no. Tapi kalau ditemukan, dia akan mengembalikan nilai yes. Nah, jika nilainya true atau yes, maka nanti kita minta sistem untuk redirect atau mengarahkan user ke root dashboard. Nah, tadi rootnya bukan kita namakan dashboard, tapi main gitu ya, main root gitu ya. Nah, ini mungkin supaya nanti lebih mudah, kita ganti aja dashboard gitu ya. Nah, ini dashboard. Jadi nanti setiap user sukses login, maka akan diarahkan ke dashboard. Sebaliknya, jika user tidak sukses, ya, maka kita arahkan lagi ke halaman login di sini. Nah, oke, kita sementara sini dulu. Nanti coba kita buat, kita kasih
error message juga. Oke. Nah, ini kan tadi kita sudah membuat routing untuk memproses loginnya yang kita kasih nama submit login. Nah, di sini kita bisa menambahkan routingnya dengan directive double curly bracket ya, yang mana kita mau menampilkan data, mau menuliskan URL-nya kemana, kita bisa menggunakan function root, kemudian dalam kurung nama root-nya. Kita copy dulu, kita taruh di sini. Nah, maka nanti ketika ini form kita submit, dia akan masuk ke sini, ke post login. Oke. Nah, di sini mungkin di tempat teman-teman, ya, untuk usernya masih belum ada datanya mungkin ya. Nanti saya sertakan juga query untuk insert data. Nah, di sini saya sudah membuat beberapa data ya. Di sini ada data yang penting yang harus diisi ada name, email, sama password. Nah, untuk passwordnya di sini bisa dilihat dia nggak meaningless gitu ya, nggak bisa kita pahami apa. Nah, ini yang dinamakan dengan enkripsi. Jadi password yang disimpan di database itu sudah harus kita enkripsi dulu, supaya ketika ada hacker atau orang yang tidak yang seharusnya tidak bisa mengakses database, kemudian dia bisa mengakses, dia tidak tahu passwordnya apa nanti. Nah, padahal ini yang kita inputkan nanti bukan ini, tapi tulisan biasa. Nah, tulisan biasa tersebut dienkripsi dulu, sehingga ketika di database akan jadi tulisan yang tidak bisa dibaca atau tidak bisa dipahami oleh manusia seperti ini. Nah, sekarang kita langsung coba aja di sini. Tadi kita pakai email, kemudian untuk passwordnya ini kebetulan saya agak lupa, kalau nggak salah bagus 1234. Sekarang kita coba login. Oke, ini masih ada yang kurang, di mana kita masih belum menambahkan out ya, belum menambahkan kelas out pada login controller. Nah, sesuai dengan petunjuk lagi dari Laravel, kita harus menambahkan kelas ini, library out. Sekarang kita coba di login controller. Kemudian kita submit ulang. Tinggal di refresh, kemudian pengiriman ulang, lanjutkan. Nah, berarti password saya tadi masih salah. Kita coba. Dan passwordnya bagus 12345. Kita coba apakah bisa. Oke, salah. Nah, ini kita ganti aja ya passwordnya di database. Nah, jadi kalau di Laravel itu untuk hashingnya atau untuk enkripsinya menggunakan bcrypt. Nah, ini kita coba buat aja password baru gitu ya. Kita namakan password, kemudian kita hash. Nah, ini kita copy dulu. Kita inputkan secara manual di database. Nah, kita pakai yang ini. Kita copy, kita paste. Kita apply dulu. Jadi kita update datanya. Oke. Sekarang kita coba lagi login.
Nah, ini langsung diizinkan mengakses ke dashboard, tapi di sini masih ada kesalahan, ya. Jadi dia nggak masuk ke dashboard, tapi masuk ke main root. Nah, ini kita update dulu di redirect-nya ini. Kita bener dashboard. Mungkin bisa kita gini aja deh, dashboard. Nanti kita coba lagi setelah kita lanjutkan untuk mencoba logout. Nah, tadi setelah kita sudah berhasil login, maka kita boleh masuk ke sini, masuk ke dashboard. Sebelumnya kan kita masih belum boleh ya tadi, selalu diarahkan ke login kembali. Nah, setelah kita login di sini, kita bisa mengakses data user. Nah, ini kita coba terapkan di layout admin. Kemudian untuk dropdown ini mungkin kita coba dengan menampilkan nama user kita ya. Caranya kita pakai directive yang double curly bracket tadi. Kemudian kita akses user kita siapa, kemudian kita pilih namanya. Maka nanti di sini akan ganti nama dengan nama yang login. Nah, di sini bagus. Kemudian ini sekalian kita buat fungsi logout-nya. Oke. Ini kita hapus semua yang nggak penting. Ini logout. Nah, ini saya siapkan dulu. Mungkin namanya logout gitu ya nanti ya. Oke, kemudian di root-nya jangan lupa kita buat open logout juga. Sekarang di login controller kita buat fungsi logout. Nah, untuk logoutnya seperti apa? Itu kita bisa intip juga di Laravel ya. Di dokumentasi Laravel. Di sini ada cara logout. Nah, logging out ini ya. Nah, ternyata tinggal kita panggil fungsi logout pada out. Oke. Nah, tinggal seperti ini aja, nanti bisa otomatis logout. Kita coba dulu. Nah, ini ada tombol logout di sini. Tombol logout. Nah, dia ini sudah otomatis logout, tapi masih belum diarahkan lagi ke halaman login. Nah, oleh karena itu di sini kita tambahkan juga redirect-nya. Atau untuk meyakinkan bahwa user ini benar-benar sudah berhasil logout, kita buat conditional-nya dulu. Nah, out check ini fungsinya untuk melihat apakah user ini sudah masih login atau tidak gitu ya. Dia akan mengeluarkan akan mereturn nilai true kalau dia sudah login, tapi akan mereturn nilai false kalau dia sudah logout.
Maka di sini kita bisa pakai tanda seru yang sebagai simbol negasi. Jadi kalau dia logout, maka kita arahkan ke login. Tapi kalau dia login, ya biarkan di situ. Nah, ini dia sudah diarahkan lagi ke login. Kita coba lagi. Nah, kita coba dia sudah langsung mengarahkan ke sini ya, dashboard. Coba logout, nah dia otomatis ke login. Jadi seperti itu untuk proses autentikasi dari Laravel 8 seperti apa. Oke, sekarang mungkin kita lanjutkan. Kita lihat dulu di PowerPoint, saya juga agak lupa apa yang harus kita lakukan lagi. Nah, tadi kita sudah membuat middleware ya tadi, kita daftarkan ke middleware out, kemudian kita sudah membuat proses loginnya, kita sudah membuat logout juga. Nah, mungkin sudah sampai di situ untuk login logoutnya. Di sini mungkin saya tambahi untuk menampilkan pesan ya, pesan error atau pesan sukses setiap kali user berhasil login atau berhasil logout atau gagal login. Sekarang kita buat pesan suksesnya dulu, supaya teman-teman ngerti ya ini nanti apakah sukses, apakah tidak gitu. Kita buat pesan suksesnya dulu di layout admin sini. Nah, ini kita buat di atasnya konten ya supaya bisa terlihat di atas gitu ya daripada kontennya. Nah, ini saya nyontek dulu. Nah, ini bisa kita buat di sini. Kita buat alertnya ya, pakai kelas alert. Ini karena kita mau sukses, kita buat alert sukses. Nah, kemudian di sini kita buat direktifnya juga ya. Kita cek apakah kalau ada kalau ada message sukses, nanti kita tampilkan alert ini. Kalau misalkan tidak ada, berarti tidak perlu ditampilkan. Gitu. Jadi kita pakai directive if, kemudian untuk sessionnya, untuk message-nya kita bisa akses pakai function session. Nah, untuk message-nya sendiri itu bisa kita taruh di login. Ini bisa kita tambahkan function namanya with. Tadi namanya sukses ya, sukses.
Kemudian kita tuliskan di sini message-nya apa. Oke, sekarang kita coba di sini. Coba login. Nah, maka akan tampil di sini. Selamat, Anda berhasil login. Sekarang sebaliknya, kalau misalkan gagal, bisa kita tambahkan juga. Nah, ini kan kalau kondisi berhasil, kita tampilkan sukses ya, pesannya. Kalau gagal, kita tampilkan juga, kita tambahkan juga di sini, error. Nah, biasanya kita tampilkan seperti ini ya message-nya. Username tidak temukan atau password salah. Nah, jadi di sini jangan sampai kita memberikan petunjuk yang salah itu username-nya atau password-nya, tapi harus dua-duanya yang ambigu. Supaya ketika ada hacker yang mau masuk, itu dia nggak ngerti ini yang masih salah username-ku atau password-ku. Gitu. Jadi lebih menyulitkan attacker untuk membobol sistem kita. Sekarang untuk loginnya, message-nya kita tampilkan juga. Ini kita copy saja dan kita taruh di login. Oke. Nah, kalau di sini tadi sukses, kita ganti error. Sorry. Nah, di sini kita ganti warnanya ya, warna merah itu pakai danger. Sekarang kita coba di sini. Oh, sekalian kita buat pesan sukses apabila logout-nya sukses. Kita kita copy lagi aja. Kita ganti sukses. Ini juga sukses. Untuk alertnya pakai warna hijau. Namanya sukses juga. Kemudian di logout, ini kita tambahin juga. Tambahkan juga ini ya. Message ketika sukses. Selamat, Anda berhasil logout. Oke. Coba di sini. Nah, di sini sudah kelihatan selamat Anda berhasil logout. Kemudian sekarang kita coba pakai username yang tidak ditemukan ya ini ya. Kita coba login. Nah, username tidak ditemukan atau password salah. Seperti itu. Oke, untuk materi pada hari ini kita cukupkan sampai di sini. Ya, terkait autentikasi pada Laravel. Secara sederhana sudah saya contohkan juga stepnya seperti apa, konsepnya seperti apa. Mungkin dari teman-teman apakah masih ada pertanyaan atau ada yang dibingungkan dari training pada pagi hari ini? Silahkan dapat ditanyakan. Iya Mas, mau nanya Mas. Ya, silahkan Mas. Penggunaan bcrypt tadi tuh harus ini ya, harus manual satu-satu kayak gitu ya Mas? Oke, saya jelaskan sebentar aja. Sebenarnya nanti kita praktek di pertemuan berikutnya Mas untuk penggunaan bcrypt untuk melakukan register user. Nah, ini saya tampilkan dulu sebentar code-nya yang sudah jadi. Mana ya? Bentar ya. Register controller.
Oke. Nah, jadi yang saya tampilkan tadi melalui website ini ya, yang Bcrypt ini ya. Ini sebenarnya cara apa ya, cara tidak benar sebenarnya. Ini biar saya lebih mudah aja buat ganti password saya di database. Nah, kalau kita pakai fungsi Laravel, itu di Laravel sudah menyediakan kelas, menyediakan fitur yang namanya hash. Nah, ini saya contohkan ketika kita membuat register. Ini saja di sini ya. Password itu sebelum kita simpan di database, itu kita buat bcrypt-nya dulu, kita buat hashing-nya dulu. Nah, kalau di Laravel itu sudah dia default-nya pakai bcrypt untuk nganunya, untuk algoritmanya. Maka di sini kita tinggal memanggil fungsi make dari kelas ini. Make, kemudian kita masukkan password yang diinput oleh user tadi apa. Setelah kita proses ini, maka Laravel akan secara otomatis melakukan enkripsi ya, menggunakan bcrypt. Kemudian yang sudah di-encrypt tadi kita simpan di database seperti ini. Nah, contohnya sendiri yang sudah ada, yang kemarin sudah saya buat, itu ada di dua data ini, ID 4 sama 3. Ini saya pakai fungsi hash di Laravel tadi. Hasilnya sama. Hasilnya sama menggunakan algoritma bcrypt juga. Seperti itu. Oh, berarti Gimana, Mas Rifki? berarti password di MySQL-nya itu berbentuk hash ini ya, seperti ini. Betul. Berbentuk hash. Bukan plain text lagi. Kalau misal Halo? Putus mungkin suaranya, Pak. halo Mas. Iya. Gimana, Pak? Password hash ini menjadi password yang asli gimana? Password maksudnya gimana maksudnya? Ini kan Sudah di hash. ingin tahu dari kode hash ini menjadi Passwordnya apa gitu ya, Mas, dari iya gitu. plain text-nya apa. Nah, hash itu adalah algoritma enkripsi yang tidak bisa dibalik lagi, Mas, tidak bisa dijadikan plain text lagi. Jadi memang tidak bisa kita mengetahui ini nanti dia passwordnya apa ya, itu tidak bisa. Nah, kalau kasusnya gimana kalau aku lupa passwordku, nah itu kita tidak bisa melihat ke database passwordnya apa, kemudian memberitahu user tersebut, oh passwordmu ini loh, itu tidak diperbolehkan, itu tidak secure. Nah, caranya adalah kita dengan cara melakukan reset password. Jadi kalau teman-teman biasanya kan kalau misalkan ada sesuatu yang kelupaan gitu ya passwordnya, itu kita harus melakukan reset password, bukan meminta password kita apa gitu. Mungkin kita contohkan. Sorry. Nah, itulah intinya. Mau buat contohnya apa ya? Itu, jadi pakai reset password. Nah, kalau reset password itu nanti kan akan dikirim kode ini ya, kode resetnya melalui email. Nah, setelah kode resetnya kita masukkan di sistem, nanti kita bisa membuat password ulang. Caranya seperti itu. Oh berarti kita nggak punya database password dari ini ya, apa orang-orang yang login gitu ya? Nggak punya. Nggak punya. Jadi ya? memang
memang Emang, itu security-nya seperti itu. oh iya, emang lebih Ya. aman kayak gitu sih Mas. Lebih aman gitu. Iya iya. Oke Mas, Ya. makasih Mas. Siap, siap. Oke, mungkin ada lagi teman-teman yang ditanyakan. Izin Mas tanya. Ya, silahkan Mas Hanif. Ya, ya kalau tadi kan saya lihat autentifikasinya kan apa ya? Otomatis ya Mas ya. Betul, betul. Ketika misalkan nih kita mau ada seleksi nih misalkan dari apa kriteria yang dia bisa jadi apa ya istilahnya jadi member atau istilahnya bisa login atau tidak bisa diatur kan Mas. Misalkan ada ketentuannya misalkan dia instansi atau dia nelayan masyarakat yang masyarakat adalah nelayan kayak gitu bisa Mas diatur seperti itu. Oke, bisa Pak, bisa. Itu sebenarnya nanti saya jelaskan di pertemuan berikutnya tentang autorisasi. Jadi kalau autentikasi itu kan proses mengenali aja ya, user ini siapa, dia sudah terdaftar atau belum. Nah, kalau autorisasi itu lebih ke user ini boleh mengakses menu A, B, C, D atau tidak, seperti itu. Nah, kalau yang Berarti nanti ditanyakan, akan ada ya? ya nanti akan ada. Oh, iya. Coba saya jelaskan sedikit saja, Mas. Oke. Oke, jadi kalau misalkan tadi kita mau melihat user ini dia perannya apa sih di sistem. Nah, kalau di kita kan contohnya mahasiswa ya, mahasiswa dan dosen mungkin. Nah, nanti kita bisa menambahkan di database. Di database ini bisa menambahkan kolom. Nah, sebenarnya masih ada kolomnya, belum ada kolom jenis ya. Nah, nanti di sini kita bisa menambahkan kolom misalkan role-nya dia apa, apakah dia mahasiswa atau dosen. Nah, ketika nanti dia mahasiswa, nanti kita lempar ke page A. Kalau dia dosen, kita lempar ke page B. Itu bisa. Itu bisa kita lakukan, tapi itu tidak kita lakukan di login controller sini. Nanti kita butuh membuat middleware satu lagi buat memastikan bahwa user ini tidak mengakses halaman yang memang tidak diperbolehkan. Gitu. Nanti kita buat satu middleware lagi. Untuk lebih detailnya saya jelaskan besok pertemuan berikutnya. Gitu. Oke, siap Mas. Nah, mungkin kalau misalkan di sistem kita tidak hanya email dan password ya, misalkan kita mau ngecek lagi dia itu usernya masih aktif atau tidak gitu ya. Itu bisa kita tambahkan dulu di database. Misalkan kita tambahkan kolom status itu ya, yang isinya nanti aktif atau nonaktif. Nah, nanti kita bisa tambahkan lagi di sini setelah out item. Nah, kita bisa baca user. Jadi kita simpan dulu mungkin ya di variabel gitu ya. Kita tambahkan lagi if status sama dengan aktif, maka ini bisa kita arahkan ke login. Nah, apabila tidak, pakai else atau else juga, itu bisa kita logout langsung orangnya. Karena sudah kita anggap tidak aktif. Jadi usernya ditemukan, tapi dia tidak aktif. Nah, setelah logout, nanti kita redirect dia ke login. Kemudian ini statusnya error.
Ini kita tuliskan. Nah, seperti ini. Mungkin ini bisa kita coba juga. Nah, user Anda sudah aktif seperti itu. Jadi kita bisa menambahkan parameter apapun ya, selain email dan password tadi bisa kita tambahkan. Oke. Ya, mungkin ada lagi. Oke. Mas tanya lagi, Ya, Mas. Mas Andi, silakan. Terkait misalkan ini ya, kita mau ada salah satu ketika dia login itu ada salah satu data verifikasi, misalkan ini pengusaha hiu pari yang terdaftar. Nah, berarti kita harus membuat database ininya ya, Mas, apa? Database tadi misalkan pengusaha yang sudah terdaftar dan nomornya gitu. Atau Ya, kita betul, bisa mengelingkan atau bisa mengelingkan apa yang misalkan sudah ada datanya nih di bagian pelayanan dalam bentuk Excel atau apa itu bisa di semacam import atau ini atau seperti apa? Oke. Kalau datanya masih berupa Excel, itu harus kita import ke database. Jadi database MySQL melalui SQL Workbench itu dia ada fitur import via Excel, via CSV, itu dia juga bisa. Nah, tapi kalau misalkan datanya itu berupa API ya, misalkan data pengusaha hiu pari tadi sudah ada sistemnya itu misalkan. Kemudian di sana ada API yang melakukan verifikasi apakah dengan ID registrasi sekian ini sudah terdaftar, itu kita bisa akses API-nya saja ke sistem pengusaha hiu tadi. Nah, setelah kita dapatkan datanya di sana valid, baru kita kembali lagi ke login kita tadi. Mana ini buat importnya? Nah ini, kalau import bisa pakai ini. Tapi dia bukan Excel yang bisa diimport, CSV. Jadi Excelnya diubah jadi CSV dulu, nanti bisa kita import. Seperti itu, Pak Anis. Oke, Mas. Terus misalkan ini di luar teknis ya. Pengalaman Mas Bagus ketika data itu sinkron, misalnya itu data dari ada kepemilikan misalkan ini ya data kependudukan seperti itu, atau data tadi nelayan tadi posisinya pada instansi misalkan di Pemda. Nah, biasanya kerjasama atau apa istilahnya untuk bisa mengakses itu seperti apa, Mas, biasanya? Atau ada semacam perjanjian? Atau seperti apa? Ada pengalaman tidak, Mas Bagus? Misalkan data itu ternyata miliknya Pemda, dan kita kan instansi dari pusat, misalkan apa bentuk, atau misalkan data kependudukan itu miliknya Capil, misalkan, nah, seperti atau istilahnya itu data milik instansi lain yang berwenang, misalkan kita akan mengelingkan itu, biasanya ada proses kerjasamanya, ada pengalaman tidak, Mas Bagus? Ya, kebetulan kami ada pengalaman, tapi bukan langsung kami ya Mas. Ini ada klien kami, salah satu bank gitu, di mana ketika orang daftar rekening baru, itu kan harus diverifikasi nomor KTP-nya. Ya. Nah, nomor KTP itu
cara verifikasinya kita harus ngecek ke data Dukcapil. Nah, dari sana klien kami melakukan semacam perjanjian gitu ya, perjanjian kerjasama dengan Dukcapil. Nanti setelah ada perjanjian kerjasama, oleh Dukcapil akan dibukakan akses ke API mereka. Nah, akses ke API ini fungsinya untuk melihat apakah nomor KTP yang diinputkan oleh calon nasabah ini terdaftar atau tidak di Dukcapil. Kalau misalkan belum terdaftar, nanti pendaftaran rekening barunya ditolak. Kalau terdaftar, nanti bisa diproses lebih lanjut lagi. Jadi seperti itu, harus ada kerjasama dengan Dukcapil dulu, kemudian nanti Dukcapil memberikan akses kita ke API mereka. Nah, API ini sebenarnya apa ya, sama seperti aplikasi gitu, tapi yang mengakses nanti diakses oleh sistem. Nah, kalau yang kita buat kan aplikasi yang akses manusia ya. Kalau API itu sebuah aplikasi, tapi nanti yang mengakses adalah aplikasi yang lainnya atau sistem yang lainnya. Nah, itu nanti keluarnya berupa teks, kita input nomor KTP-nya berapa, kemudian nanti dari API Dukcapil itu akan mengeluarkan informasi terkait nomor KTP tersebut. Seperti itu, Mas Andi. Berarti intinya kan tetap aman ya, Mas. Artinya dia aksesnya antar aplikasi. Berarti tidak ada operator manusia yang ini. Berarti kan dia otomatis nanti kan ketika memang di FIP-nya yang sana tidak ada. Oh ya, oke, siap. Otomatis. Terima kasih, Mas Bagus. Ya, antara aplikasi dengan aplikasi. Itu dengan catatan kalau di instansi yang kita butuhkan itu sudah ada API-nya ya. Kalau misalkan belum ya nanti bisa import data. Jadi kita minta datanya di sana, kita taruh di tempat kita, atau ya manual tadi, pengecekan manual. Kalau manual ya itu agak effort nantinya. Harus ada proses approval. Oke, ada lagi teman-teman? Oke, mungkin kalau sudah cukup untuk training hari ini saya akhiri sampai di sini ya. Nanti apabila ada pertanyaan bisa ditanyakan di grup atau di forum yang di e-learning. Nanti slide-nya juga saya share, kemudian recording dari meeting ini juga saya share, nanti bisa dipelajari lebih lanjut lagi di sana. Oke, training saya juga sampai di sini. Terima kasih teman-teman atas partisipasinya. Terima kasih sudah menyimak dengan fokus. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti training ini. Sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing agar training kita pada pagi hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Berdoa dipersilahkan. Berdoa dapat cukupkan. Terima kasih. Sampai jumpa lagi besok. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Bagus. Sama-sama Pak Aldi.